Halo, halo. Udah ya? Udah di mute ya? Oke, udah di mute itu. Ya, udah. Ya, balik lagi. Tadi Mhm. kan, definisinya resesi apa sih, ya kan? Definisi Oke. resesi itu di 2 kuartal berturut-turut, Mhm. dia punya GDP growth itu minus, ya kan? Nah, satu lagi itu, sorry, cara perhitungannya bisa beda-beda. Ada yang perhitungannya itu kuartal to kuartal, ada juga kita bicara year on year. Kalau kuartal to kuartal kan misalnya kita bandingin pertumbuhan GDP di Q4 2021 ke Q1 2022 gimana sih gitu. Kalau misalnya minus, terus nanti ke Q2-nya minus lagi ya bisa dianggap resesi. Itu sebenarnya ada yang Mhm. menganggap kayak gitu. Mhm. Nah, cuman poinnya kalau resesi cuman GDP growth itu cuman ya 2 kuartal atau 3 kuartal kayak gitu ya. Sebenarnya kita belum tentu bisa dibilang kita akan menuju krisis atau kita sedang mengalami krisis, belum tentu. Oke. Itu ibaratnya kalau yang big picture nih, big picture IHSG dari ujung dari tahun 2000 sampai sekarang deh anggapnya gitu. Pasti ada koreksi kan. Betul. Nah, itu anggapannya gitu deh Betul. kurang lebih. Kalau Betul. resesi ya Nggak mungkin GDP begini. growth Mhm. ya nggak mungkin lurus terus, nggak mungkin Iya. GDP bertumbuh dalam jangka panjang, tapi kan pertumbuhannya kadang kenceng, kadang pertumbuhannya melambat, kadang bahkan minus gitu Mhm. kan. Bener gitu. Ya, ini kalau misalnya lagi minus ya anggap aja kayak market koreksi aja sebenarnya gitu. Mhm. Gitu Mhm. kalau misalnya kita bicara resesi, ibaratnya kalau eh, bicaranya apa ya, koreksi lah kalau di pasar ya, kita ibaratnya lagi koreksi dulu deh gitu. Iya. Koreksi yang lumayan Nah, lah. jadi kalau koreksi, nah karena kita bicaranya skala ekonomi gitu ya, skala Iya. makro, Ah. ya koreksi kita nggak jangan bicara cuman 2%, 3%, lima Mhm. persen, 10%, nggak segitulah, lumayan. Tapi kalau krisis tuh nggak gini intinya. Oke. Biasanya krisis itu datang tiba-tiba sih, orang nggak duga. Yang saya selalu pahamin ya, krisis itu Mhm. datangnya tiba-tiba. Jadi kalau orang udah nebak nih, kalau nebak, wah ini bakal resesi, resesi udah rame di mana-mana bilang bakal resesi, ya udah biasanya udah price in malah sih biasanya. Oh, iya, bener Sebelum itu juga udah sih. price in harganya, Iya. market udah turun, Ah. ya kan? Ah. Ya orang orang tuh kan orang tuh gimana ya? Orang tuh prepare ketika kejadiannya belum terjadi gitu. Pas udah terjadi ya udah selesai biar harusnya gitu. Nah, Oke, kalau oke. makanya menurut saya kalau misalnya orang rame ini resesi-resesi, ya gimana ya? Saya nggak berani bilang nggak bakal resesi, tapi kalaupun resesi, menurut saya ya mild aja gitu. Ya koreksi Oke. biasa aja, bukan 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 krisis lagi gitu. Oke. Menurut saya sih gitu, Ah, kurang lebih ya. di gambaran orang tuh resesi tuh kayaknya serem banget gitu ya. Iya, Iya, padahal teorinya nggak ngeri. gitu. Penurunan GDP Secara teori dua gitu. kuartal berturut aja itu namanya resesi. Tapi kan itu Ya. ya bukan Hmm. bukan krisis ya, ya Mas ya. Ya, ya, Belum ya. tentu, belum Nah, tentu. belum tentu, ya Kalau belum tentu. krisis sudah pasti resesi. Mhm. Krisis sudah pasti resesi. Depresi namanya ya. Tapi kalau oh kalau depresi lebih parah lagi. Oh, lebih Depresi parah itu lagi. 2 tahun, 2 tahun berturut-turut, Oke. berturut-turut, year on year, growth-nya minus terus. Ya kalau itu emang udah parah sih. Kalau Oke. depresi. Tapi ya, Mhm. ya mudah-mudahan kita nggak sana. Oke, oke, oke. Siap. Ah, oke. Nah, kalau Pak Riki sendiri nih, iya suaranya dari Pak Riki nih Ya, berarti. kenapa, Be? Iya, gitu. Dari Pak Ya, Riki, ya. gimana Pak Riki ngelihat keadaan ekonomi global nih? Padahal sekarang, Steve. Ya, kan Pak Ya, Riki orang sering udah nulis pada nih di story. ah, orang udah Ya pada ini, soal Steve ya. itu. Udah pada sekarang udah pada panik nih ya. Orang udah Betul. pada mulai pada lihat apa fotonya tuh merah, matanya nggak enak ya, Steve ya. Ya, Kalau kita nggak enak ngomong kalau nggak resesi ada lagi ya. cash. Oh, kalau nggak ada Nggak enak kalau nggak ada cash. cash. Pada Oke, bandel sih, oke. Steve ya. Pada nggak megang cash ya. Ya, jadi kita ngomong resesi lagi. Aduh, udah berulang kali kita ngomongin masa resesi gitu kan. Terakhir kita live di Bandung kan juga ngomong masalah stagflasi dan resesi ya, Steve. Terus Oke, kita ya, betul. waktu lebih lebih jauh lagi waktu itu, waktu call exit or stay saya juga udah ngomong tuh, Steve. Saya udah warning kalau pada sadar waktu itu saya warning
Indeks Dow Jones tuh waktu itu masih 32 ribuan kawan. Saya waktu itu udah bilang nih mau jatuh sampai 29.500 waktu itu tuh kan. Saya ngomong tuh, cek aja tuh di live-nya. It's happen tuh kemarin tuh. Happen kan kemarin 29.500 sampai 600, mantul kan. Waduh, ini bola kristal Katanya tepat bola lagi nih, kristal. Steve. Kacau. Jadi kita ngomong inflasi nih, Steve. Katanya nih inflasi tinggi kan, stagflasi, resesi gitu kan. Akhirnya market turbulensi nih, Steve. Nah, kalau udah turbulensi, orang mulai frustasi kan sekarang kan. Udah pada frustasi, udah pada merah tuh, jadi sisi semua tuh kan. Jadi udah frustasi, kenapa frustasi Steve? Karena nggak siap, gitu kan. Padahal harusnya kita udah harus bersiap gitu loh. Kemarin saya udah kasih clue beberapa untuk bersiap. Nah, jadi kalau ngomong resesi Steve, sebenarnya ini kan suatu keadaan yang memang harus terjadi Steve. Ini keadaan yang memang dipaksakan terjadi Steve. Jadi memang dipaksa terjadi gitu loh. Nah, kalau kita inget tuh kenapa dipaksa terjadi, karena waktu itu kan kita ngomong masalah inflasi tinggi banget ya, Steve. Jadi inflasi itu kan ada masalah mendasar tuh. Masalah mendasar antara supply di sini, demand tinggi banget kan. Jadi ada gap yang jauh banget tuh. Nah, karena ada gap jauh banget kan harus diatasi nih, Steve, gitu kan. Nah, kalau diatasi kan cuma ada dua nih. Atasin dari supply apa dari demand-nya gitu kan. Kalau kita ngatasin dari supply, udah jelas nggak mungkin sekarang, Steve. Lama pasti kan ngisi supply-nya. Jadi yang dilakukan adalah ngatasin dari demand nih gitu loh. Nah, ngatasinnya gimana? Ya sekarang ini yang dilakukan nih, udah naikin suku bunga kan. Jadi central bank naikin suku bunga dengan harapan nanti ekonominya melambat. Nanti kalau udah ekonomi melambat, nanti inflasinya kan turun tuh. Nah, kalau udah ekonomi melambat juga nanti kan demand-nya juga berkurang tuh, otomatis kan. Jadi memang ada pihak yang memang pingin ini terjadi, Steve, dipaksa terjadi gitu loh. Nah, itulah siapanya kan tadi jadi resesi ini resesi yang memang mesti terjadi, dipaksa terjadi nih, Steve. Sengaja ya, disengaja. Sengaja, dipaksa Steve, dipaksa gitu kan. Menarik. Nah, jadi mereka memang mau melemahkan, Steve. Memang mereka mau melemahkan ekonomi. Mereka mau melemahkan ekonomi. Kita lihat nih apa yang mereka lakukan, sudah berjalan kan 2 kali nih, 0,75 kali 2 ya. Berarti sekarang suku bunga The Fed tuh udah berapa ya Mas? 1,75 ya Mas Izo ya? Sekarang The Fed ya suku bunganya. 1,75 kali 2 ya, udah 1,75 kemarin sama awal ya kan? Sama awal ya. Sama awalnya 1,75. Dia udah naikin 2 kali. Nah, katanya bulan Juli ini kan juga naik lagi nih sampai katanya 2,75 lagi kan? Nah, kita udah lewatin tuh semua tuh 2 kali naik suku bunga. Nah, terus gimana tuh progresnya? Nah, kan dia memang memperlambat nih, Steve. Memang memperlambat ekonomi kan. Sekarang setelah mereka lakuin itu, sampai mana nih progresnya kan? Nah, kita lihat nih. Saya ada beberapa indikator kalau memang ini ada perlambatan, Steve. Jadi sinyal itu clear banget. Yang pertama adalah bellwether-nya itu industrial metal. Coba cek aja tuh, copper, nikel, timah. Nah, copper tuh udah turun kalau nggak salah 30%, Steve. Jadi kalau copper turun itu sinyalnya jelas banget, Steve. Itu perlambatan. Itu sinyal jelas banget perlambatan. Jadi industrial metal tuh leading indikator buat ekonomi gitu kan. Yang pertama tuh tadi sinyal clear dari industrial metal. Yang kedua, kalau kita ngomong lagi sinyal, Steve, coba cek old school industrial stock, Steve. Jadi saya suka banget tuh ngecek saham-saham yang old school, yang industrial. Coba cek Caterpillar, Steve. Caterpillar. Oh iya. Nah, Caterpillar itu kan memang bellwether tuh, Steve. Memang bellwether ekonomi, sensitif banget sama ekonomi tuh. Jadi Caterpillar pun itu udah turun sampai 50 weeks low tuh kemarin terakhir Jumat kalau nggak salah. Jadi dua indikator tuh udah showing us nih. Udah showing us bahwa emang ada perlambatan, Steve. Dan itu memang dipaksa melambat dan sekarang progresnya udah berjalan nih. Jadi dua sinyal tuh udah clear tuh. Industrial metal tambah old school industrial stock company. Yang ketiga, Steve, makin clear, mulai clear itu saat UST 2 notes-nya itu udah mulai stabil nih, Steve. Kalau lihat treasury bond tuh, US Treasury yang 2 years ya.
yang saling sensitif kan 2 years nih, yang paling sensitif banget sekarang ya pergerakannya gitu kan, karena orang antisipasi kenaikan suku bunga berapa nih. Nah, waktu itu kemarin tuh spike sampai 3,4 kalau nggak salah spike-nya gitu kan. Wah, naik kenceng banget tuh, Steve. Nah, perlahan nih belakangan nih mungkin karena udah mengantisipasi ada slowing down gitu kan. Nah, USD-nya juga kelihatannya agak ngerem nih. Kalau nggak salah terakhir 2,83 ya terakhir tuh USD-nya kan. Betul, 2,8 something ya. 2,8 santai ya. Jadi udah ada 3 sinyal nih, Steve. Jadi 3 sinyal ini udah showing us bahwa memang ada perlambatan. Nah, kalau udah ada perlambatan nih, berarti kan nanti The Fed tinggal ngomong nih, weh lihat tuh, tools gue berhasil tuh, wah tools gue udah berjalan tuh, orang bilangnya bahwa resesi ya emang mau gue resesi tuh, udah jalan tuh, semua toolsnya. Nanti di ujung tinggal ngomong nih, inflationnya is tuh, jadi karena tadi semua tuh komoditi udah mulai slowing down, terus juga USD-nya udah kelihatan slowing down, Fed tinggal ngomong, udah deh cukup deh sampai sini suku bunganya, gue akan stay di sini, nanti di ujung stay gitu kan. Skenario jadi, gitu Fed ya. Tuh, jadi nanti Fed seakan-akan nih, nanti si Fed seakan-akan tuh bahwa dia bilang udah beres nih, seakan-akan Steve, padahal sih belum beres gitu kan. Kenapa saya bilang seakan-akan? Karena yang dia beresin tuh bukan akar masalahnya, Steve. Dia hanya ngerem demand. Ini akar masalahnya kan di supply nih, Steve. Betul. Ya. Supply-nya nggak diberesin. Nah, jadi nanti The Fed tuh sekarang cuman apa? Central Bank tuh sekarang tuh cuman kayak buying time doang, Steve. Buying time bahwa dia nanti sebenarnya dia tujuannya apa? Dia buying time buat ini, Steve, ilangin low base effect-nya tuh. Yang tahun lalu kan kita kan dari bawah tuh, tiba-tiba inflasi jam tuh. Nanti di second half ini nih, low base effect-nya akan hilang, Steve, inflasinya gitu loh. Nah, karena inflasinya low base effect akan hilang, nanti inflasi sebenarnya memang akan ease, Steve, dengan sendirinya. Jadi tadi ceritanya lengkap nih. Jadi dibikin ceritanya bahwa komoditasnya melemah, semua di slowing down, tambah low base effect gitu kan. Wah, Fed hebat ya, tepuk tangan. Dore, inflasinya is. Padahal nanti abis ini, Steve, abis cerita ini kan kita selesai nih, abis suku bunga selesai nih, nanti kalau ekonomi pick up lagi, Steve, ya nggak selesai lagi, Steve. Demand-nya naik lagi, ya supply-nya ketinggalan lagi nih, Steve. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan sekarang tuh cuma sementara aja, Steve. Sementara menahan aja supaya nggak spike kejauhan lah. Nah, itu kita ngomong global tuh, Steve. Sekarang kita ngomong Indonesia nih, lokal. Gitu kan. Nah, kemarin tuh Lebaran tuh, abis buka Lebaran kan, kalau nggak salah tuh indeks jatuh tuh. Wah, berat gitu kan. Jatuh terus tiba-tiba comeback, Steve. Comeback kan. Habis begitu comeback kan orang pada, tepuk tangan. Indonesia nggak krisis kok. Katanya apaan itu kan krisis di luar gitu kan. Indonesia mana ada, kita diuntungkan sama komoditi. At that time iya, Steve. At that time iya. Gua agree. Tapi masalahnya gini, Steve, kemarin keluar tuh berita inflasi tuh hari Jumat kan? Betul. Berita. Kita keluar tuh inflasi 4,36 atau hampir 4,4 lah ya. Nah, jadi inflasi udah 4,36, BI rate berapa sekarang? 3,25 ya, Mas? BI rate ya, 3% ya? Sekarang BI rate ya? 3,5 ya. Bayangkan inflasi 4,36 year on year, terus kita punya BI rate cuma 3,5, Steve. Menarik gak, Steve? Aduh. Mirip nih kayaknya. Sorry. Mirip nih. Jangan-jangan nanti udah kayak di sana nih, Steve. Iya, mirip nih. Oke. Nah, nanti abis ini nih, kan udah keluar tuh inflasi datanya tuh kan. Nah, sebenarnya sinyalnya clear, Steve. Sinyal clear banget bahwa BI akan naikin suku bunga. Jelas akan naikin suku bunga, Steve. Pertama, lihat bondnya, Steve. Didam habis. Indon bond didam habis. Yieldnya spike. Yang kedua, Steve, lihat rupiah, Steve. Rupiah melemah sampai hampir 15.000. Jadi tekanannya itu kuat banget, Steve. Tekanan dari market itu memang meminta kita untuk naikin suku bunga secepatnya. Jadi sinyal 2 itu clear banget bahwa nanti BI akan naikin suku bunga nih. The sooner the better, Steve. The sooner the better. Karena kalau dibiarkan itu terus bahaya, Steve. Jadi nanti rupiah akan melemah, orang kepercayaannya hilang, gitu kan. Nanti malah jadi butuhnya naikinnya banyak, gitu loh. Nah, naiknya sampai berapa?
tergantung inflasi juga, Steve, gitu loh. Jadi nanti begitu BI udah naikin suku bunga nih, ya sama, Steve, kayak luar negeri. Akan ada adjustment kan, ekonomi adjustment, Oke. ya market juga meriang lah, Steve, dikit-dikit kan. Nah, market meriang, jadi ya siap-siap aja lah. Nah, itu, Steve, paling yang saya bisa buka di awal. Ini udah meriang, masih perlu siap-siap lagi nih. Udah meriang ya? Udah pada mata, udah pada pedih semua merah tuh ya? Siap-siapnya beda sih. Hah? Siap-siapnya beda. Oh, siap-siapnya beda. Siap-siapnya beda. Siap-siapnya Iya. beda. Ini Yang siap-siap belum dulu, ada, belum banyak, Steve. Ini kan naiknya juga belum banyak kan. Apa namanya, Beret juga belum naik sama sekali kan, tapi market udah drop. Tapi kayaknya memang market udah expect sih, Steve. Udah antisipasi untuk kenaikan gitu loh. Mereka Ya, udah expect di depan duluan gitu. Seperti biasalah, market jalan duluan, Steve. Mana ada market nyusul, nggak ada. Setuju, Market jalan setuju. duluan lah pasti. Setuju. Oke. Ke Mas Riza nih. Mas Riza ngelihat kita kan sebulan ini foreign asing tuh outflow hampir 1 T ya. Kayaknya lebih ya. Iya kali ya. Iya. Gue ngeliat sih Nggak sebenarnya. terlalu lihat ya. Iya tadi mungkin efek ya, tadi juga ya bond juga didam kan. Obligasi kita habis-habisan didam, makanya yieldnya naik tuh kemarin, ada rupiah melemah. Nah, Mas Riza sendiri ngelihatnya gimana tuh? Sebenarnya gini sih, gue ngeliatnya bener kayak Mas Riki bilang tadi. Ini kan kita masih di behind the curve ya sebenarnya, behind the curve play gitu. Jadi inflasinya jalan duluan, terus monetary toolsnya central bank ini belakangan jalannya. Iya. Jadi ibaratnya ya, biasanya kalau misalnya kita emang beneran mau antisipasi inflasi, ya kalau misalnya central bank udah mikir, oke, bakal ada inflasi nih karena masalah A, B, C dan segala macam, mereka duluan antisipasi. Nah, itu ahead the curve tuh. Oh Kita iya, behind the curve. Terjadi dulu, ya kan? Terjadi, oh bener nih ada inflasi, oh bener nih ada inflasi, oh bener nih ada ada masalah-masalah lain. Nah, terjadi dulu, datanya keluar, baru mereka action. Nah, itu kita bisa bilang behind the curve deh, kayak gitu. Nah, kalau saya sih ngeliatnya masih ke sana tuh sih. Masih main behind the curve. Masih behind the curve. Jadi udah biarin aja dulu inflasinya jalan, naik ke atas, nanti polisinya nyusul gitu, pelan-pelan. Nyusulnya itu pelan-pelan. Kenapa? Karena kita kan kemarin baru jatuh lah ya dari pandemi 2 tahun. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ibaratnya ya. 2 tahun kita, ya kalau economic growth cuma sebenarnya ini aja, sebenarnya cuman efek dari yang kemarin rendah sekarang lumayan gitu, jadi kelihatannya ada growth gitu, tapi kan yang real growth-nya kita belum ada gitu sebenarnya, belum bener-bener pulih lah gitu ya. Nah jadi ya kalau misalnya si central bank ini, kita bicara BI, kalau BI benar-benar langsung naikin rates gitu langsung aja, sedangkan kalau misalnya kita lihat ekonominya ya balik ke pre-covid aja belum gitu, ya nanti recovery-nya berantakan. Yang ditakutin itu sebenarnya. Yang ditakutin kan, lah kita ekonomi belum pulih aja, cost-nya udah naik. Itu kan yang pengen dihindari gitu sebenarnya. Jadi kalau saya sih itu yang pertama sih. Terus ya kalau yang kedua sih BI, iya saya setuju harus naikin rates, nggak bisa dibilang secepatnya, terserah lah mau kapan, mau naikin kapan, tapi yang jelas harus. Kenapa harus? Kita tuh yang nggak bisa dipungkiri, kita tuh emerging market. Kita emerging market. Orang, terutama asing lah, kalau mau invest ke kita, terutama bonds lah, kan dilihat spreadnya berapa. Spreadnya nih betul. Negara maju. Iya. Tipis banget nah, selisihnya ini. Selisih bunganya berapa? Misalnya nih, kalau di sini bunganya 5%, di US 4%, selisihnya cuma 1% di sini. Inflasinya gede. Ya rugi dong di sini. Rugi kalau invest di sini maksudnya. Betul. Ya kan spreadnya cuma 1%. Kenapa? Karena ya tadi, karena kan mereka harus convert rupiah dulu, ntar ada pelemahan kurs dan lain-lain, resikonya gitu. Nah kalau sekarang kita ngelihat nih, kalau tadi BI rate 3,5%. Sebelumnya pas Fed belum naikin suku bunga, sampai 0,25, spreadnya berapa? 3% lah, anggap gitu ya. 3% lebih, 3-4% lah ya.
Bisa dibilang kayak gitu. Nah sekarang kalau Fed naikin, sekarang aja nggak usah nanti deh. Sekarang 1,75, BI 3,5. Yang tadinya ada spread 3%, sekarang tinggal 1,75. Iya. Nah, ada inflasi dalam negeri, ya kan? Ada resiko kurs, otomatis, ya kan? Rupiah melemah. Ya. Apakah si selisih 1,75 ini bisa ngakomodir resikonya gitu kan? Ya. Kan itu sebenarnya ujung-ujungnya belum tentu jawabannya. Ya udah akhirnya sekarang kelihatan nih market ibaratnya lagi nge-push BI buat mulai dong naikin rates gitu. Tapi pelan-pelan aja gitu. Kurang lebih. Jadi ya nanti adjustment di marketnya apa? Adjustment di marketnya ya mungkin kayak Mas Riki bilang tadi ada meriang-meriang ya mungkin udah mulai sekarang itu. Cuman BI mau gimana pun dia tetap ngejaga supaya recovery ekonominya nggak keganggu lah. Gitu. Oke. Nah itu sama ini sih. Sama tuh kita tuh punya keunggulan. Jadi kalau misalnya dibilang lag ya nggak apa-apa kita ya thanks to komoditi lagi gitu. Kita eksportir komoditi. Iya. Ya kan? Komoditi kalau kita importir ya dari kemarin-kemarin kelarnya bukan sekarang gitu. Udah dari kemarin-kemarin meriangnya. Cuman kalau kita net eksportir ya udah masih ada buffer lah gitu. Kan udah banyak kumpulin devisa nih. Betul. Dolar. Kurang lebih gitu. Ya. Sih. Thank you Mas, thank you. Nggak usah takut lah sama ya kalau meriang-meriang beberapa bulan ya udahlah. Beberapa bulan loh. Beberapa bulan ya. Setahun. Ya. Ya nggak tahu sih. Oke. Tinggal beli obat aja tuh meriang itu. Waduh, ntar dulu dong. Nyinggul stok. Belum ya? Belum dong. Belum. Jadi untuk pertanyaan gimana pendapatnya saat ini rupiah melemah tadi udah dijawab ya. Itu sekalian deh. Dijawab sama Mas Riza. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Saya sambil spill pertanyaan ya. Karena cukup banyak nih. Gimana pendapat Pak Riki dan Pak Riza terkait emiten perkapalan dengan kinerja luar biasa yang dihukum market hanya karena dividennya? Ini mah SMDR, udah ngomong aja SMDR kan? Gimana Pak Riki deh? SMDR. Pak Riki gimana? Pak Riki. SMDR, aduh, saya kemarin udah posting tuh masalah SMDR. Jadi sebenarnya terlalu over expectation ya masalah SMDR kemarin kan. Kinerja sih nggak ada masalah sih sebenarnya, tapi karena memang ada dua momen yang memang membuat era dibantai itu, Steve. Pertama karena market memang jatuh, yang kedua dividennya nggak sesuai ekspektasi. Ya. Nah, jadi terlalu overshoot tuh, Steve. Wah, heboh sampai katanya ada yang mau bagiin dividen 100% dari laba gitu kan. Nah, dipompom tuh, banyak yang pompom tuh. Tapi gini, kalau gue ngomong masalah shipping ya, Steve. Kita kan memang ada masalah di supply chain ya, Steve. Oke. Supply chain ada masalah. Tetapi dari sekian banyak subsektor kapal nih, Steve. Jadi kan ada subsektor tuh, ada kapal tanker dry bulk, ada kapal tanker oil, baik yang clean sama yang dirty tanker, sama yang container shipping nih. Nah, container shipping ini memang udah jalan duluan, Steve. Karena memang waktu itu awalnya itu memang mereka rate-nya spike duluan nih, Steve. Makanya tuh kayak Temas, SMDR tuh memang udah jalan duluan nih. Tetapi story-nya adalah supply mereka nih udah siap ngisi nih, Steve, ke market nih. Karena kemarin tuh shipyard tuh penuh, Steve. Shipyard itu penuh dengan bikin container shipping, Steve. Jadi nanti begitu shipyard itu selesai bangun container shippingnya, itu kapal diterima market, ya supaya akan mulai berimbang. Jadi dibilang selesai musimnya kapal belum, tapi dia punya supply demand udah mulai balance, Steve. Mulai balance. Makanya kemarin saya sama Mas Riza udah ngomong, Mas kita emang udah saatnya exit nih. Waktu itu saya exit Temas duluan tuh. Yang SMDR nyusul. Memang belum semua sih, baru setengahnya. Karena memang ada story di subsektor lain nih, Steve, yang bagus gitu loh. Jadi saya memang reduce gitu loh. Jadi raising cash dan saya memang positioning tempat lain gitu loh, Steve. Nah itu sih kalau ngomong container shipping ya. Oke. Ya itu ya.
itu ngomongin soal SMDR ya. Oke. To the point aja Steve ya, To the SMR ya, point, ngapain to the ngomongin point masalah aja. ini ya, perkapalan. To the point aja lah. Oke, balik lagi nih ke Mas Riza. Mas Riza ngelihat. Jadi ini penyebabnya tuh si Pak Thomas loh. Penyebab SMDR ARB ya karena Pak Riki sama Mas Riza exit. Buset deh. Enggak bercanda guys. Bercanda. Oke. Nggak nanya kenapa Ades ARB gitu. Oke. Balik lagi ke Mas Riza. Mas Riza, belakangan kan saya nanya nih, belakangan kan yen melemah. Rupiah menguat lah terhadap yen. Nah, Mas Riza ngeliatnya gimana nih? Soal yen. Ya, soal yen ini nih. Kita kan apa ya? Banyak investasi Jepang di sini kan. Oh iya. Iya dong. Iya benar. Ya, Okay. apalagi ya ada. Oke, gimana Mas? Ya, kan awalnya dulu deh, kan yen tuh kan melemah gini. Yen tuh melemahnya sebenarnya awalnya karena di saat yang lain udah mau naikin suku bunga gitu, udah mulai testing. Yen ini masih kekeh si central bank ya gitu kan. Ya, dia udah masih kekeh bilang, ya gue bakal beliin bonds-nya terus gitu. Dia ngomong kayak gitu ya, ibaratnya kalau balik lagi kalau kita nambah supply duit di market, sedangkan yang satu lagi narik duit dari market itu yang bakal lebih tinggi kan nilainya dibandingin yang nambahin supply di market. Simpelnya seperti itu. Oke. Simpelnya seperti itu ya. Nah, Jepang melakukan itu. That's why si yen ini melemah nggak hanya terhadap USD tapi sampai ke IDR pun melemah, sampai ke rupiah pun melemah gitu ya. Nah, kita tahu nih Jepang nih salah satu investor gede lah ya di Indo ya kan, top 5 kan. Selain Singapura, Cina ya kan, Jepang kan top 5 nih, dan mereka tuh banyak invest pabrik di sini, banyak lah. Kita kalau ngelihat di kawasan-kawasan industri pasti banyak tuh pabrik-pabrik Jepang ya kan. Ya otomotif aja deh, rata-rata di sini Jepang kan. Gitu. Yeah. Ini mau pom-pom apa gimana nih Mas? Mau pom-pom nih kayak ini. Enggak lah, justru kita ngelihat ini saya belum ngulik detail seperti apa, tapi kalau saya sih ngelihat sekilas deh. Kalau kita bicara sebagai kita memposisikan diri kita sebagai orang investor Jepang. Ya kan? Kita investor Jepang, kita buka pabrik di Indo, katakan pabrik besi deh gitu ya. Nah, katakan pabrik besi, udah kita invest pabrik besi, nanti hasil produksi pabrik besinya itu, kita ambil balik dari Indonesia, ekspor lagi ke Jepang. Paham. Jepang impor besi dari Indo. Nah, di situ kan artinya income-nya itu dalam bentuk yen kan. Income itu bisa dibilang dalam bentuk yen gitu. Jadi sama aja ibaratnya kalau misalnya bukan rupiah, mata uang kita melemah, kita impor pasti lebih tinggi dong. Betul. Ya, ya sama anggapnya kayak rupiah kalau misalnya melemah terhadap USD, kita impor dari luar lebih mahal gitu. Lebih mahal rupiah. Kalau kita lihat. Nah, itu sama kayak sudut pandang di Jepang sekarang. Dia ngeliat, wah, gue impor barang dari Indonesia, padahal tuh pabrik gue gitu kan. Padahal tuh pabrik gue dari Indonesia. Cuman saya di Jepang, gue impor dong dari Indo. Ya karena yennya melemah, ya mahal jadinya gitu. Ya itu yang bikin itu yang bikin ada efeknya tuh Steve, jadinya banyak. Kalau misalnya kita lihat tuh banyak pabrik-pabrik yang mulai relokasi lah. Dia relokasi pabrik-pabriknya dari kawasan industri, entah itu balik lagi ke Jepang mungkin, nggak tahu ya. Pokoknya kalau orang Jepangnya sih bilang disuruh balik lagi ke Jepang. Cuman saya nggak tahu. Saya sih nggak yakin itu visible. Ya karena kita ngeliat demografi Jepang gimana. Cuma ya paling nggak mereka nyari cara lah gimana caranya itu bisa ngurangin cost. Sebenarnya efeknya itu lebih ke situ sih sementara. Dan ini belum tentu semua efek ya sebenarnya. Intinya bisa lihat gitulah. Mungkin teman-teman bisa nyari di berita-berita ya, kalau ngelihat makanya ada
kemarin sempat lumayan heboh, manufaktur banyak yang keluar tuh dari kawasan industri gitu kan. Kayak gitu, Mbak. Iya. Kita lihatnya gitu aja gitu. Oke, pada cabut nih gitu dari Pada kawasan pada industri. cabut dari kawasan industri ya. Dari kawasan Iya, industri pada cabut Indonesia. nih. Ya udah, kita lihat dulu deh berarti gitu kan nih kondisinya gimana. Apakah takutnya kan mempengaruhi investasi yang lain takutnya. Cuman nih balik lagi, saya belum ngelihat lebih dalam efek itu sebenarnya gimana. Siapa tahu ada efek bagusnya juga kan. Oke, iya. Gitu sih. Oke deh, siap. Thank you, Mas. Itu kemarin yang di berita wacana investor-investor Jepang cabut dari industri itu, ya ini karena ini ya, guys. Ini kita bahas nih tadi, barusan dibahas sama Mas Riza. Ya. Kayak gitu. Itu kita nggak tahu gimana, cuma itu kan wacana ya, Mas ya. Cuma Ya, itu wacana. ya eksekusinya gimana ntar kita lihat lah. Oke. Ya. Saya spill pertanyaan deh. Nah, ini berhubungan dengan live kita nih. Sektor konsumer mana yang akan berjalan? Oke, ke Mas ke Pak Riki ya. After commodity ini gini deh, after commodity gitu loh. After commodity kemarin kan Metrobike sempat live tuh sama Pak Robert Wijaya sama investor saham.id sama Pak Tom Hardy sama Pak Thomas ya juga. Nah, bahas konsumer. Nah, ini lanjut aja deh ke Pak Riki. Pak Riki, consumer good gimana nih? Ini udah ngomongin saham nih, udah ngomong sektor deh ya, ngomong saham pilihan gitu sih ya. Udah pada nungguin ya. Nggak apa-apa. Jadi gini Steve, saya pakai ini dulu deh, saya pakai sebuah cerita dulu nih Steve, cerita untuk buat prolog nih Steve. Jadi tadi kita ngomong inflasi, kan katanya stagflasi terus katanya kan wah udah ngeri nih resesi kan. Resesi terus market tiba-tiba turbulensi. Nah, sekarang udah pada frustasi tuh sih lihat portofolio kan. Nah, kalau sudah frustasi sih lihat portofolio, apa yang dilakukan Steve? Nah, kalau orang udah pusing mikirin portofolio, akhirnya apa? Stres di rumah aja tuh Steve. Nongkrong di rumah, nonton TV gitu kan. Nanti akhirnya apa? Nah, ngerokok tuh Steve, tambah banyak tuh Steve rokoknya kan. Tadinya ngerokoknya sebungkus, jadi ngerokoknya 2 bungkus tuh Steve. Bener nggak tuh? Kan stres tuh mikirin portofolio kan. Jadi kalau udah ngerokok sebungkus jadi 2 bungkus. Biasanya kalau orang ngerokok ditambah kopi tuh Steve. Kopinya kan biasanya kopi Torabika tuh kan, ngopinya tuh yang paling enak kan. Ini bukan pom-pom, ini kan lagi cerita nih. Ini story ya guys ya, story. Iya. Nah, nanti itu orang yang stres Steve, yang stres akhirnya diem aja. Nanti ada lagi Steve, orang stres, lihat portofolio, matanya merah, bawaannya pengen makan Steve, ada lagi. Nanti orang biasa kalau makan nyemil serai oleh lah, nyemil bembeng lah gitu kan. Minum susu lah gitu kan. Siap. Tambah lagi tuh Steve, makan es krim Steve, tambah gemuk gitu kan. Nah, itu jadi orang tuh stres lihat porto, tambah gemuk Steve. Kalau lihat ini kan, makan terus kan. Ada lagi Steve, ada lagi nih kalau orang stres, portofolio merah, matanya pedes, pengennya jalan-jalan Steve. Aduh, gue pergi ke mall aja deh. Gue ke resto aja deh, gue makan. Nah, tuh di mall, makan di resto. Jalan-jalan tuh Steve. Ada lagi orang yang stres, portofolio merah, mata sepet sih, pengennya wisata Steve. Nah, jalan-jalan tuh sih ke pantai kan. Jalan-jalan ke pantai, datang ke pantai gitu kan. Nanti di pantai kita makan lagi di restoran. Beli es krim lagi tuh Steve. Beli teh kotak Steve. Es krim. Minumnya mau dingin apa enggak tetap paling enak Steve gitu kan. Nah, itu sahamnya Thomas tuh gitu kan. Gak seger tetap dingin ya. Gak dingin tetap seger, sorry. Iya. Oke. Ada lagi nih Steve, orang yang udah stres portofolio merah Steve. Senangnya dunia malam Steve gitu kan. Akhirnya apa? Datang ke diskotek dogem gitu kan. Jogging, nanti mabok gitu kan. Minum bir gitu kan. Nah, minum bir tuh enak Steve gitu kan. Ada lagi nih Steve, orang fotonya merah, mata sepet. Akhirnya apa Steve? Gue cabut dari market lah. Uangnya gue tabungnya tuh di bank syariah Steve gitu kan. Taruh bank syariah gitu kan. Yang paling parah Steve. Nah, yang paling parah nih Steve. Yang paling parah udah lihat porto merah, mata sepet, depresi Steve gitu kan. Depresi gila, mesti minum obat ya Steve.
minum obat nih gitu kan, obat depresi nih. Obat. Aduh, Oke. ngeri nih Steve gitu kan. Ya. Nah, itu tuh ada story tuh Steve, ada prolog kan. Nah, kalau Boleh. ditanya disuruh spill saham apa yang saya suka, Steve, saya lagi suka di saham farmasi, Steve, terus terang gitu kan. Oke, Saya obat-obat. lihat saya lihat ada story-nya, Steve. Tadi karena orang depresi, enggak, sorry, tanda Steve. Bukan karena depresi, bukan. Jadi sekarang ini Steve ada story di rumah sakit nih Steve. Ada story di rumah sakit bahwa orang mulai aware sama kesehatan Steve. Satu itu. Yang kedua, jadi pasca COVID itu kemarin pandemik Steve, orang itu yang tadinya sakit batuk malas ke rumah sakit sekarang jadi datang ke rumah sakit nih Steve. Betul. Jadi dia betul. berobat tuh, batuk sedikit berobat. Terus orang yang tadinya sakit gigi takut ke rumah sakit karena disuruh PCR tuh Steve. Orang mau sakit gigi suruh PCR gitu kan, nah jadi malas gitu kan, datang lagi ke rumah sakit. Nah, jadi karena story itu Steve, itu penjualan obat resep itu naik Steve. Kemarin saya coba cek di public expose-nya dua emiten farmasi, itu mereka dua-duanya ngomong masalah peningkatan di obat resep nih, di sales growth-nya gitu Steve. Jadi kalau saya coba gabungin ceritanya nih, dua-duanya memang stated nih bahwa gua punya growth di sana. Nah, jadi makanya saya lihat, oh, story-nya ada di sini nih. Jadi, kalau di sana jagoan-jagoan apa sahamnya buat nanti after commodity, Steve. Jadi gini, Steve, gue ngomong dulu ya. Jadi commodity, Steve, gue nggak exit, Steve. Tapi gue nggak menambah bobot. Jadi, Oke. Gua Itu untuk yang hanya nanya main yang ada. tadi banyak yang nanya, kok udah end apa soalnya? Sebenarnya Enggak, kalau tanya kok apa enggak, Steve, itu kan ada di call di stay or exit kan. boleh Yang saya boleh bilang, nonton lagi di YouTube-nya YouTube Live Mentor Baik yang call exit or stay. Kalian nonton. yes. Ya. Yang pertama itu, Steve. Jadi call exit or stay. Terus kan saya juga ngomong tuh, Steve, waktu itu. Kalau memang pesta jam 12, ngapain pulang jam 9, Steve? Gitu loh. Nah, tapi dari situ saya juga nggak nambah bobot. Jadi saya cuma diversify aja, Steve. Spreading risk gitu, Steve. Jadi saya masuk ke sektor lain. Nah, untuk saham farmasi, apa sih yang saya jagoin, Steve? Waduh, ini kayak ngomong saham pom-pom nih gitu ya. Tapi enggak lah. Gini, saya lagi senang akumulasi saham Merck, Steve. Saham Merck itu jagoan saya pertama lah itu. Karena story-nya bagus, terus juga di Q1 growth-nya juga bagus, Steve. Dividend yield-nya juga bagus gitu kan. Nah, itu farmasi pertama Merck. Saya juga collect DVLA, Steve. Ini jangan ngomong nanti, wah ini Pak sahamnya nggak aktif semuanya. Ya gimana? Yang nggak aktif tapi bagus ya mau gimana? Jadi saya juga memang koleksinya juga pelan-pelan gitu loh, nggak liquid gitu kan. Tapi kalau memang kinerja bagus ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Jadi udah kebagian belum Mas? Udah nampung belum Mas? Udah nampung belum? Saya udah nampung sih. Nggak takut ini Pak Riki kan lagi akum nih, ntar disebut pada ikutan lagi. Nggak apa-apa, kan bagi-bagi rezeki, Steve. Oh, bagi-bagi rezeki ya. Lagi pula kan baru nitip sendal, Steve. Nitip sendal dulu, Steve. Nitip sendal dulu lah. Guys, disclaimer on ya. Ini disclaimer on ya. Jangan ya, jadi gini, saya juga ngomong dulu, gini loh, masalah saham ini jangan juga bawa nanti kalau udah saya spill terus besok beli, enggak lah. Kita juga punya masing-masing punya strategi yang beda-beda gitu kan, cara akumulasinya, psikologi kita gimana, bagaimana kita menahan psikologi supaya nggak greedy atau langsung hajar aja gitu kan. Nah itu farmasi, Steve. Yang kedua, yang saya senang itu, Steve, itu Delta. Walaupun nih saham ini nggak syariah, Steve ya, mungkin ini bisa jadi pilihan buat orang yang memang tidak suka yang maksudnya gitu loh, yang bisa beli saham nggak syariah. Incaran saya itu disebut lagi. Oh disebut ya. Oke. Iya, Delta ini story luar biasa, Steve. Jadi pasca dia pembukaan opening ekonomi, Steve, opening pandemik, Q1-nya tuh gila banget, Steve. Jadi memang mereka lagi udah turn around ya. Jadi semua wisata dibuka, kayak Bali gitu ya, terus dan diskotik juga dibuka lagi, Steve. Dia punya sales growth-nya meningkat, Steve. Sales growth meningkat, akhirnya apa? NPM-nya kan juga meningkat, Steve. NPM-nya gede loh, Steve. Iya, betul. Udah NPM gede, sales growth, udah gitu dia cash rich juga tuh, Steve. Dia cash rich, dan dia kemarin terakhir bagi dividen tuh kan, 100% kan dari labanya. Nah, 3 saham itu, Steve, kembali tadi saya bilang, saya akan pilih saham yang memang nanti punya daya tahan, Steve. Karena daya tahan itu memang diperlukan pada saat nanti ada guncangan, Steve.
Nanti kalau suku bunga naik pun mereka diuntungkan, Steve. Kenapa? Karena mereka kan cash-nya banyak, Steve. Kalau cash-nya banyak, artinya kan nanti suku bunga naik kan mereka diuntungkan, Steve. Iya, Dari iya. pendapatan bunganya gitu kan. Betul, deposito ya. Nah, satu itu, Steve. Yang kedua, perusahaan dengan NPM tinggi, Steve, kalau ada guncangan, mereka masih punya fleksibilitas, Steve, untuk bermain di area salesnya gitu kan, promosi apa. Nah, kecuali yang perusahaan cuma NPM cuma 5%, ya mati kutu itu, Steve. Gitu. Nah, itu 3 saham yang jagoan, Steve. Sebenarnya ada satu lagi lah. Nanti kalau memang nanti suku bunga naik dan perbankan dijatuhkan, Steve, itu biasa gitu kan, perbankan jatuh kalau suku bunga naik. Saya sih bilang bahwa saya akan koleksi BTPS, Steve. Saya akan menambah di BTPS gitu kan, karena itu bank prudent banget lah, solid banget lah banknya gitu loh. Buat saya kinerja bagus. Nah, untuk story lainnya ya adalah kayak susu macam-macam ya, silakan dipilih gitu kan. Ya, Ada ya, beberapa ya. yang bagus. Consumer gitu. Oke, ya. Ataupun nanti kalau misalkan mau main di hulu ya, sekarang semua ngomong supply itu kan nggak ada, Steve. Jadi orang mau investasi di supply. Nah, nanti mungkin ada beberapa saham yang memang di hulu juga menarik tuh, Steve, buat diakumulasi gitu kan. Nah, untuk sahamnya apa aja ya, nanti dicari aja lah saham-saham hulunya. Saya udah kasih 4 tuh, spill saham tuh. Waduh, dikasih loh Pak Riki ya. Awas berebutan. Jangan dimakan langsung market nih. Ntar susah deh. Ntar pasti saya nggak kebagian tuh buat nampung tuh. Ntar meriang, tapi tetap ya guys, harus analisa juga. Karena kalau misalnya marketnya meriang kalian cuma modal dengerin Pak Riki doang, pasti nggak bakal tahan. Saya yakin 100%. Pasti nggak bakal tahan. Pasti jual juga. Iyalah, santai-santai aja. Nggak ada conviction, benar. Jadi harus dianalisa lagi. Iya. Oke. Thank you Pak Riki. Waduh, sampai di spill lagi ya. Udah spill saham ya. Iya, oke. Saya mau spill lagi nih pertanyaan. Tadi pertanyaan mana nih ya? Ini nih. Kalau masih bisa nih. BRU dan royalty call depan mata. Gimana insight-nya kepada perekonomian dan IHSG? Duh. Gimana sih? Kepada perekonomian ya? Yang ditanya BLU sama royalty call. Insight kepada perekonomian dan IHSG. Iya, ini agak berseberangan sih. Agak beda multiverse ya. Kalau ininya beda level satu oke, kita bicara level makro gitu. Satu lagi kita bicara level industri gitu ya. Kalau perekonomian dan IHSG tadi ya sebelumnya udah dibahas lah kan. Sebelumnya kita ngeliat arahnya oke, nanti mungkin BI bakal naikin rates kan. BI bakal naikin rates karena market udah tanda kutip udah minta nih sekarang. Mungkin kita bahas dari sektor itunya kali, dari sisi BLU sama royalty call-nya kali Mas. BLU efeknya gimana nih ke yang ekspor sama yang lokal? Kalau yang tadi sih udah dibahas lah, yang BI, yang perekonomian, IHSG. Ya, makanya kayak gitu. Jadi emang arahnya ke sana ya. Kita ngeliatnya arahnya ke sana. Yang masalah perekonomian. Nah, untuk pergerakan IHSG-nya saya nggak mau nebak. Betul. Yang penting sebenarnya arahnya Indonesia lagi recovery ekonominya. Ya, ini yang benar nih, ini benar. Nggak usah ditebak-tebak. Di situ aja. Ya. Saya nggak mau nebak. Ya pergerakan nanti bakal koreksi dulu sekian persen naik, enggak. Karena saya juga nggak investasi saham dengan time frame sependek itu gitu ya. Jadi saya nggak peduli sama pergerakan jangka pendek. Terus yang kedua BLU sama royalty call nih, gimana? Kita kalau royalty call itu kan yang udah kelihatan adalah yang diganti itu PKP 2B yang generasi 1 ya. Ya kan yang gede-gede itu, yang udah duluan kena si Bumi, ya kan, KPC sama Rudmin, duluan kena tuh. Mereka ada kenaikan di royalty call-nya. Nah, nanti mungkin beberapa tahun ke depan tuh ada juga, Adaro juga bakal kena, Indika kena, Kideko-nya, sorry ya. Kideko kena. Terus apalagi gitu. Ada, pokoknya PKB 2B generasi 1 deh. Mereka di bawah 5 tahun ke depan udah pada bakal harus implement si royalty baru. Naik tuh biasanya royalty naik dan lain-lain lah, itu baca detailnya aja, baca detail di ininya. Nah untuk yang BLU ini menurut saya
eh, jadinya fair. Sebenarnya bagus ya. Tadinya I kan see. kita lihat ya di Januari itu sampai ESDM sampai ban eksportir coal ya. Betul. Karena ya DMO-nya nggak achieve gitu ya. DMO nggak achieve. Terus pada tanda kutip pada nakal lah jatuhnya gitu ya, kayak Yeah. harga di luar menarik gitu. Kalau gue punya batu bara, gue ekspor keluar harganya jauh lebih menarik dibandingin gue harus supply ke lokal. Kenapa? Lokal paling gede marketnya siapa? PLN, pembangkit. Oke. Dibatasin harganya dibatasin. Sedangkan di luar ya gue ikutin harga internasional. Ya jadinya males kan, lebih untung keluar. Efeknya apa? Di lokalnya jadi kekurangan. Padahal kita negara sangat kaya batu bara. Kok bisa kekurangan? Itu kan kadang-kadang lucu gitu ya. Nah, akhirnya ya udah di-ban. Ban deh semuanya gitu. Intinya lu baru boleh ekspor kalau misalnya DMO-nya, kewajiban DMO-nya terpenuhi. Iya. Oke. Nah, cuman kan di situ kan ya kalau kita bicara sudut pandang produsen nih, sudut pandang tambang, oh nggak fair dong. Gue harus supply ke lokal gitu kan. Betul. Terus yang kedua, gue nggak punya kalorinya buat supply lokal, misalnya kayak gitu. Gue nggak punya spek yang dibutuhkan lokal, ya kan? Nah di situ udah akhirnya ada nih si BLU ini. BLU ini dibentuk sebenarnya buat supaya si keirian tadi antara produsen yang buat supply lokal sama supply ekspor itu disparitasnya atau perbedaannya nggak terlalu jauh lah. Iya. Gitu. Jadi yang tadinya dibatesin harga acuan $70 per ton, sekarang nanti dilepas harganya ke pasar. Tapi bukan PLN yang bayar. Yang bayar BLU. Dananya dari mana? Dananya dari patungan nih, eksportir. Eksportir nanti jadi ibaratnya kita jualan harganya 200, bagi dikit lah dari 200-nya. Buat apa? Buat patungan nutupin selisih tadi antara harga selisih lokal sama harga ekspor tadi, harga internasional. Sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi harapannya sih sebenarnya orang produsen tuh jadi nggak ada alasan lagi kayak lebih menarik supply ke luar daripada ke dalam. Tadinya kan alasannya itu karena harga, disparitasnya terlalu jauh. Kalau harga lokal, harga supply ke lokal udah sama atau mendekati harga internasional, ya jadinya nggak ada alasan dong. Kenapa lu nggak mau supply lokal? Ada alasannya, nggak ada alasan lagi gitu secara harga ya. Mungkin nanti ada alasan-alasan lain, tapi secara harga itu udah nggak jadi alasan lagi sebenarnya kayak gitu. Jadi efeknya buat yang menurut gue sih Steve, yang supply lokalnya banyak tuh jadi diuntungin. Diuntungkan. Oke. Karena tiba-tiba ada lompat nih. Ya kan yang tadinya jualan Pak Robert dipanggil. Itu bumi apa PTBA, Mas? Waduh, pokoknya yang supply lokal banyak. Apapun sahamnya ya cek aja dulu gitu. Oke. Mas, harus cek dulu. Hitungannya ada nggak, Mas? Hitungannya bisa dikasih sedikit gambaran nggak, Mas? Ya gambarannya gini deh, misalnya nih, misalnya kita jualan, sekarang kan di cap nih ya, dibatasi nih harga 70 per ton untuk batu bara acuan, yang kalori 6.300 sekian itu. Nah kalau kita supply batu baranya yang yang kalori 4.200 gitu lah ya, kurang lebih, paling berapa sih? Cuman $35-40 ya kan? Dan itu udah nggak bisa naik lagi. Betul, di cap dibatasin harga acuannya gitu iya, kan. Betul. Nah nanti kalau, sedangkan harga internasional berapa? Bisa 2 kalinya. 2 kali lipat. Nah, selama ini yang supply ke lokal, jualannya segitu tuh, 35, 40 gitu ya. Iya. Nah, tiba-tiba dilepas harganya ke lokal, ya jadi lompat gitu. Mereka jualan dengan harga, berapa? 80 gitu, 70, 80. Berarti kan spare-nya ada nih, spare $30-40 per tonnya ada. Ada banget. Dan itu bakal jadi profit gitu langsung. Karena cost nggak nambah lagi. Jumlah barang yang dijual sama, spek barang yang dijual sama, harganya yang naik gitu. Tinggal cari aja yang banyak supply lokal siapa gitu. Nah itu belum tercermin lah, menurut saya belum tercermin story-nya di LK, belum reflected di earnings-nya. Jadi harusnya masih bisa trading ke sana. Jadi ada spare, ada sekitar $40 ya, Mas ya? $40 ya? Medium. Kenapa, Mas? Jadi ada $40 ya per ton ya. Jadi ininya ya, spread-nya, keuntungan yang masuk sih, ke kira-kira lah ya. Nggak tahu ya, tapi intinya ya disparitas itu mengecil aja, intinya ada jam lah ini.
ada lompatan di salesnya, intinya sih kayak gitu. Oke. BLU diuntungin banget yang lokal menurut saya ya. Ya itu guys, soal BLU yang kemarin banyak di post mentor baik yang soal BLU itu komennya banyak banget yang soal nanya perhitungannya gimana. Itu tadi Detailnya dijelasin. nanti kalau detail perhitungannya tunggu aja sih, nanti Ya, juga nanti kan keluar kan. Bulan. Ya, cuman ini kan kita berpikir secara logis aja gitu. Pikir secara logis ya kurang lebih konsepnya kayak gitu. Oke. Thank you Mas. Kita ke Pak Riki lagi nih jawab nih. Banyak banget nih pertanyaannya nih. Ini sih nggak bisa kejawab semua nih. Ini coba ke Pak Riki. Ada kemungkinan nggak nih akhir tahun justru deflasi ini di Amerika ya? Waduh, ini Deflasi. baru kita ngomong tadi siang nih Mas, masalah Michael Burry Deflasi, gitu ya. ya Michael Burry benar, bullwhip effect. Jadi gimana nih? Michael Burry mau katanya stated bahwa nanti kalau habis ini akan Fed akan turun suku bunga lagi gitu ya. Jadi gini, kalau tiba-tiba nanti Fed itu bermain agak kasar ya Steve, naikin suku bunganya kejauhan ya Steve ya, itu ekonomi mungkin akan kolaps Steve, akan kolaps. Jadi kelihatannya Fed akan sedikit bertahan di area yang saya sih targetnya 2,5 sampai 3,5 lah Steve, suku bunganya ya di area situ ya. Nanti begitu nanti ekonomi agak slowing down Steve, udah mulai butuh injeksi lagi nih Steve sementara gitu kan. Sementara kan di slowing down nih, sementara dipaksa melemah gitu kan. Iya. Tapi nanti udah pada waktunya itu perlu dipompa lagi Steve. Sebenarnya nanti suku bunga juga pasti akan turun lagi Steve gitu loh. Pasti akan turun lagi tapi nggak banyak sih ya. Nggak sampai 0 lagi lah. Nanti mungkin ya sama kayak 2018 ya. Waktu itu kan 2018 tuh sempat tuh waktu kita perang dagang tuh kan, wah dinaikin suku bunga, tiba-tiba ekonomi udah nggak kuat, kolaps ya. Di-cut lagi kan. Jadi memang ada potensi sih Steve untuk turun suku bunga lagi ya di The Fed. Tapi kalau deflasi sih rasanya nggak mungkin sih. Kalau deflasi sih enggak lah. Selama komoditas itu bermain di level tinggi kayak sekarang ini Steve, walaupun koper ini turun, semua turun, sebenarnya kan masih di atas tahun lalu Steve harganya. Betul, setuju. Dan selama supply-nya masih tersendat Steve, itu pasti inflasi juga akan masih di atas ya Steve, gitu. Masih akan di atas. Nggak mungkin sampai inflasi kayak dulu lagi nih. Zaman 2020 nih inflasi rendah banget sampai suku bunga 0 gitu kan. Iya. Enggak lah, enggak. Jadi kalaupun di-cut juga nggak banyak lah suku bunga nanti. I see. Oke. Thank you Pak Riki. Jadi deflasi kemungkinan kecil lah ya. Hampir nggak mungkin lah ya. Hampir nggak mungkin menurut Pak Riki ya. Itu deflasi apa disinflasi? Itu dua hal yang berbeda. Iya, gimana Mas? Coba jelasin dong. Iya, maksudnya kan gini, kalau kita bicara deflasi, kalau kita bicara inflasi kan berarti harganya naik nih dari tahun kemarin. Iya. Biar sekalian ya. Sekarang inflasi 8%. Gampangnya ya, ini kita konsep gampang aja. Nah, 8% kan, misalnya naik nih dari tahun lalu sampai sekarang. Kalau misalnya dia turun inflasinya ke 5%, itu disinflasi. Tetap inflasi, tapi naiknya cuma 5% dibandingin tahun lalu yang 8%. Tuh. Oh, oke. Inflasinya... Jadi, inflasi tapi nggak sekenceng yang kemarin gitu. Inflasinya is. Maksudnya jadi bukan deflasi. Mungkin maksudnya dia nggak tahu sih maksud pertanyaannya tadi. Mungkin maksudnya disinflasi ya yang di Mas Riza. Takutnya miss nih, kalau deflasi kan ya minus gitu inflasi. Iya betul. Iya kan? Kayak Jepang tuh, Jepang inflasinya minus. Sekarang 80 gitu misalnya. Misalnya gampangnya gitulah. Oke. Jadi itu tadi perbedaannya ya disinflasi sama deflasi. Mungkin maksudnya iya disinflasi. Soalnya kalau deflasi agak nggak mungkin ya. Itu jauh banget soalnya kalau kayak gitu. Ada nanya tuh, Mas Riza sahamnya apa tuh? Wah, gue tanya aja Mas Riza sahamnya apa tuh? Waduh. Ada yang nanya. Oh iya, yang after commodity ya tadi ya, Mas Riza. Komoditi ya. Iya, after commodity. Kemarin kan Mas Riza sama Pak Riki itu terkenal overweight di commodity. Mereka bukan berarti exit 100%, tapi udah nggak nambah. Nah, gimana nih? Mas Riza itu boleh dah. Soalnya tadi Pak Riki udah spill. Mas Riza boleh lah kalau mau.
Mau nggak Mas Risa? Wah, Explore. apa ya? Ya, kalau porsi Porto ya masih komoditi masih sama sih sama Mas Ricky. Nah, intinya udah nggak nambah. Jadi kalau sekarang udah ada cash lagi hasil dari dividen ataupun dari KPPN yang masuk, itu saya cenderung ke barang-barang consumer sih terutama. Sebenarnya bukan barang consumer aja, tapi yang exposure ekonomi lokalnya gede. Oh, Gede oke. ekonomi lokal. Oke. Ya kenapa? Nggak, kalau kita bicara komoditi kan exposure ekonominya luar. Iya. Dari luar kan, Betul. dari internasional gitu kan. Betul. Kita jual ke China, jual ke India, ke Jepang dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kita nyarinya justru yang exposure ekonomi lokalnya gede. Kenapa? Karena saya melihatnya Indo lebih tahan banting nih bandingin yang lain, bandingin negara lain. Di luar udah, apalagi negara maju, udah apa ya, ribut-ribut stagflasi kan gitu. Iya, Kan. iya. Indo ya hopefully sih nggak ke stagflasi lah. Orang kita stagflasinya kan di luar karena komoditas. Komoditas. Kita aman kok. Kita mah aman ya. Komoditas energi terutama ya. Kita Ya. aman kok gitu. Relatif aman. Begitu maksudnya. Jadi kita nyarinya exposure itu gede dan itu dapatnya biasanya di consumer. Nah, consumer yang menarik apa? Saya setuju tadi masalah farmasi. Itu soalnya itu kebetulan waktu itu saya sama Mas Riki emang dapat nih story-nya bareng nih, ya kan? Kamu akhirnya story-nya bareng, kita lihat oh iya memang ada story di reopening rumah sakit jatuhnya gitu lah ya. Yang tadinya mungkin tahun lalu, awal-awal tahun lalu kalau kita ke rumah sakit terpaksa sepi banget di ruang tunggu tuh. Ini rumah sakit swasta ya terutama ya. Saya nggak bicara rumah sakit yang menerima BPJS, itu emang rame. Emang rame dan BPJS. Kenapa? Karena pasien COVID dirujuk ke sana. Jadi rame. Gitu loh. Tapi yang berobat, iya, tapi yang berobat karena penyakit yang non COVID, yang nggak ke rumah sakit, ditunda gitu. Takut. Mereka juga takut ya. Emang kayak gitu. Takut. Nah, yang sekarang tuh orang-orang yang tadinya emang pengen berobat, pengen lanjutin terapinya gitu lah ya. Balik lagi. Gas lagi. Nah, sekarang kalau di rumah sakit, ya ruang tunggu udah rame lah gitu gampangnya, apalagi rumah sakit swasta. Dan poinnya di rumah sakit swasta. Poinnya di rumah sakit swasta. Karena rumah sakit swasta yang impact-nya itu paling kena pas COVID. Kalau kita baca dari datanya dari Varia tuh, mereka state kurang lebih okupansi rumah sakit swasta tuh cuma 30% lah pas COVID. Jadi hilang 70% gitu, Steve. Kalau rumah sakit yang publik, rumah sakit publik masih 70%. Tapi ramenya kenapa ya? Karena COVID ya. Gitu. Iya, pasien yang berobatnya juga gitu. Nah, artinya penjualan obat resep turun kan kemarin. Sekarang pas reopening ya, harusnya penjualan obat resep naik lagi. Nah, story-nya ya. DVLA sama Merck harusnya, sama TSPC sih sebenarnya, atau lagi mereka ada obat resep juga kan. Cuman ya, kalau kita lihat porsinya kalau kita lihat porsinya yang paling dominan DVLA dari Varia sama Merck itulah. Itu dominan obat resepnya gitu. Terus yang related ke sana juga ada kan, kemasan obat juga ada. Kemasan obat nih. Kemasan obat apa? Punya Thomas lagi nih. Punya Thomas lagi. Itu orang demen banget sama Igar, heran saya. Tapi bagus ya emang. Saya pribadi belum nemu story-nya aja kali, makanya belum. Tapi balance sheet sehat lah, aman lah. Sehat. Ya. Oke. Kan maksudnya story-nya sama nih, satu story-nya. Iya. Story besar. Story-nya betul. Obat-obat resep tuh emang maksudnya diuntungin lah, ada kenaikan lah penjualannya gitu. Harusnya kalau ngeliat story dari level industri ya, level makronya, level sektor. Terus selain farmasi, sektor hulu tuh saya juga suka sektor hulu karena ya kan problemnya shortage komoditi. Kalau kita mau ngobatin shortage-nya, ya otomatis harus produksi lebih banyak dong, ya kan? Nah, yang digenjot pasti hulunya. Nah, supporting ininya, supporting sistem yang ada di hulu ini menurut saya menarik. Walaupun saya nggak terlalu nyaman bilangnya, karena di Indo itu secara company-nya ya kita nggak nyaman lah kalau kita nggak nyaman gitu. Kita udah nggak usah ngomongin jelek-jelek lah. Iya, tapi kalau ngeliat LK-nya nggak nyaman. Cuman ya, karena ditanya saya apa ya, udah saya sebut aja sih di sektor hulu
Obat stop sektor hulu loss. harusnya Obat stop loss tuh. apa? OBMD, OBMD. OBMD. Ya OBMD jujur saya nggak punya. Tapi saya kalau apa namanya ditanya view-nya gimana OBMD, saya bilang bagus karena saya bullish ke hulu gitu ya. Iya. Cuma saya nggak punya OBMD. Nah, sektor supporting yang lain di hulu menurut saya bagus kayak El Nusa gitu misalnya. El Nusa menurut saya bagus. Kenapa? Di hulu itu yang bisa dibilang secara neraca paling oke lah ya, paling solid ya El Nusa. Cash gede, ya kan? Utang, ya besok dia mau lunasin utangnya juga bisa gitu kan. Kayak gitu-gitu. Terus cash flow juga oke. Cuman ya problemnya adalah klien dia BUMN. Saya nggak tahu kapan dia bisa. Iya. Baru saya mau ngomong. Rates-nya dan lain-lain lah. Karena kalau kita lihat El Nusa kan sektor hulunya ya, bisnis segmen hulunya masih kadang rugi kadang untung gitu loh. Yang support dia kan hilirnya justru. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau hulunya sih ya itu enak banget tuh si El Nusa itu gitu. Terus transportasi juga menarik. Transportasi kayak Burung biru. transportasi umum ya taksi gitu kan. Ya ini termasuklah ke pertanyaan sih ini. soalnya. Bluebird juga menurut saya sih menarik karena orang-orang juga udah mulai WFO lagi, mall udah rame, bandara udah rame, ya kan? Demand taksinya, itu dari taksinya. Terus yang kedua, mereka tuh jatuh kenapa sih kemarin? Karena ada taksi online kan? Nah, satu story gede yang menurut saya bisa mereka menang dari taksi online adalah batasan penggunaan Pertalite nanti. Karena Pertalite kalau dibatasin dan ya taksi itu plat kuning, pasti boleh pakai Pertalite. Nah, mobil-mobil yang dipakai buat Grab, buat Gokar, nggak pakai Pertalite. Kalau mereka pakai Pertamax, susah. Susah sih. Nggak dapat ini, costnya gede. Bisa. Saya sempat ngobrol tuh sama supir Gojek, kasihan. Dan mereka tuh nggak, supirnya kita kalau bicara insentif, mereka nggak dapat insentif kayak awal-awal dulu. Betul. Beda. Apa ini belum tentu mereka pas udah lunas mobilnya mau tetap di sana, belum tentu. Betul. Jadi ngeliatnya kayak gitu. Oke. Terus secara teknologi juga ya kita udah bisa mesen Bluebird pakai ini loh. Gojek juga udah bisa gitu ya. Iya. Jadi udah bisa, bayarnya udah bisa cashless juga dan lain-lain. Jadi secara teknologi mereka udah sana, udah compete, kayak gitu-gitu sih. Story-story yang kayak gitu sih saya lihat. Terus dari segi balance sheet-nya, net cash ya. Bluebird, net cash malah, oke kok. Ya kita tinggal lihat aja plan-nya mereka kayak gimana sih nanti. Tapi harusnya mereka diuntungin ya sama situasinya diuntungin. Oke, siap. Gitu. Tuh guys, itu tadi Pak Riki udah, Mas Riza udah ya ngomongin. Tuh nanya stock pick mulu ya. Suka banget ya sama stock pick ya. Ingat disclaimer ya. Nah, ingat disclaimer. Bukan berarti Mas Riza sama Pak Riki ngomong begini kalian beli. Karena kalau jatuh jangan marah-marahin mereka loh. Jangan marah-marahin mereka loh. Sangat bisa kita salah sih. Iya, sangat bisa salah. Sangat bisa kita salah karena ada story atau satu fakta yang kita miss, kita nggak lihat. Makanya kalau teman-teman bisa lihat sih enaknya diskusi tuh. Kalau siapa tahu Pak, nih ternyata Mas ada ini nih. Nah, ada gini-gini. Ya, itu better. Iya, kan ada yang miss. Gitu diskusi tuh. Ya. Dan mereka megangnya juga bukan short term. Iya, jadi psikologi juga beda sih. Psikologi, kekuatan modal, MM-nya kan beda, Steve. Gitu. Betul. Jadi manajemennya beda, buying power ada beda. Orang yang kemarin tuh udah turun dikit, wah hajar, habis, selesai, Steve. Pelangga-pelangga orang, Steve. banyak tuh yang DM komentar baik. Banyak DM komentar baik. Aduh, cuma bisa pelongo-pelongo gitu. Ya nggak apa-apa. Ntar juga naik lagi kalau sahamnya bener. Tapi jangan salah, Steve. Kemarin banyak yang DM juga di IG, Steve. Mereka sekarang udah, aduh Pak, kapan turunnya nih? Turun dalam dong. Kenapa? Cash-nya udah banyak, Steve. Jadi kita berhasil mendidik orang untuk pegang Steve, Steve. Pegang cash nih, Steve, gitu kan? Karena kemarin tuh ada banget tuh orang yang megang cash-nya takut. Kayaknya tuh gatel, geli banget pegang cash gitu kan? Iya. Oke. Siap.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ini buat Pak Riki nih. Pak Riki nih suka bikin skenario soalnya. Apaan? Skenario apa lagi nih? Suka lu skenario. Pada seperti ini apa yang jadi indikator rebound atau reverse intervensi? Ini timing the market nih dia nih. Mau Waduh, nyari kita di mau market ini. nih dia mau nyari titik ini nih, titik reversal nih. Sayangnya gue nggak bawa bola kristal nih, Steve. Bola kristal masih tadi di kamar nih, gitu kan. Berapa kali bola kristal kasih tahu tuh kejadian tuh waktu Dow 29.700, waktu itu masih 32.000 kejadian. Waktu oil 102 kemarin gue sempat bilang di IG 102, sekian nanti mantul, mantul gitu kan. Masalahnya tuh bola kristal di kamar tuh, Steve, ditinggal nggak dibawa, jadi susah nih ngomongnya nih, Steve. Bola kristal apa coba? Oke. Gimana nih ya? Ya enggak, Kalau sebenarnya gini, Steve. 2020 kan, kalau 2020 kan ya itu kan titiknya pas QE tuh. Nah, ini dia mungkin ada gambaran nggak? Gitu loh. Jadi gitu gini, aja Steve, kalau kita ngomong masalah krisis, itu kan kemarin 20 kan big krisis ya. Jadi sesuatu yang common dan kebiasaan, Steve, itu biasanya kalau habis big crisis, itu jarang sekali itu langsung krisis lagi, Steve, yang big. Jadi biasanya tuh habis big crisis, itu ada penyesuaian, nanti itu ujung-ujungnya ya mild crisis ya. Mild crisis tuh krisis sedang lah. Bukan krisis yang kayak kemarin lagi tuh jatuh hantem habis gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang skenario-nya itu jatuh ke berapa, yang tadi saya bilang, Steve, waktu kita live di call exit or stay, Steve. Call exit or stay kan saya sempat ngomong tuh kemarin, ini Dow akan jatuh sampai 29.600. Nah, kenapa sih, Steve, saya sebut itu, Steve? Jadi ada konsensus market kalau suatu indeks itu jatuh lebih dari 20%, itu akan masuk ke bearish mode. Nah, coba dicek lagi, Steve. Highest-nya Dow Jones berapa tuh? Nah, dikurangin 20% tuh, Steve. Itu ketemu 29.600 sekian lah, Steve. Nah, jadi begitu kemarin ketemu tuh, Steve, mantul, Steve. Mantul kan? Oh iya, makanya Pak Riki ngomong di 29.500 ya. Nah, itu kata bola kristal. Nah, jadi ATH. Jadi sebenarnya ada ilmunya, Steve, ada rumusnya. Nah, memang rumus untuk resesi sedang ya, Steve, maksudnya mild crisis itu ya memang kisarannya 20-30% lah, Steve, koreksinya ya untuk krisis sedang gitu loh. Jadi kalau krisis besar itu kan sampai kemarin tuh 40% gitu kan. Kalau krisis sedang sih mainnya tuh ya range-nya 20-30. Tapi coba ditahan itu, Steve, di 20. Jadi coba pertahanan 20, karena kalau 20 itu ditembus, Steve, itu jatuhnya kayak Nasdaq tuh, Steve. Nasdaq jatuh kan tembus 20%. Jatuhnya sampai 35 apa 40% tuh, Steve, low-nya. Nah, kemarin S&P sempet dibikin jatuh tuh 20%, lebih kan? 23% kalau nggak salah, dibalikin lagi, Steve, sampai 20% lagi tuh. Balik lagi ke level ATH minus 20%. Jadi psikologinya jangan sampai main di bawah bearish mode. Nah, sejauh ini Dow Jones kemarin sempat kena, mantul lagi, tapi skenarionya apakah nanti langsung bull? Saya sih bilang enggak. Kita akan bermain sampai gini lah. Orang ngomong sell in May and go away. Sell in May and go away itu orang ngomongnya Mei. Sebenarnya bukan Mei. Nanti biasanya tuh buruk-buruknya tuh nantilah September, Oktober. Nah, itu nanti mungkin ya puncak-puncaknya nanti The Fed akan bermain dengan jurus-jurusnya itu semua situ gitu kan. Kalau memang nanti jatuh lagi, ya mungkin skenario-nya akan ngetes lagi tuh, Steve, ATH minus 20%. Nah, kalau nanti habis itu, setelah itu, ya kita coba lagi lihat lah kondisinya. Kalau mantul lagi, kalau kuat bertahan lagi, ya endingnya di situ, Steve. Endingnya di level itu. Oke. Gitu. Itu skenario gue ya, Steve. Jadi skenario yang memang gue pakai. Jadi jangan bukan 100% bener, Steve, gitu loh. Iya. Tapi so far masih berjalan lah, begitu. Disclaimer. Begitu bola kristal bilang apa mantul ya, alhamdulillah naik gitu, Steve. Oke. Thank you. Iya. Jadi gini lah, intinya gini, Steve. Intinya kita harus siap segala keadaan lah. Jadi siap segala keadaan. Kalau memang masih turbulensi, masih gonjang-ganjing, nggak ada salahnya sih kita masih pegang cash ya sementara sampai keadaannya baik. Kalaupun nanti kita mau eksekusi gitu, Steve ya.
Oh. Janganlah langsung gegabah, langsung hajar gitu ya. Nah, jangan langsung hajar semua. Titip sendal lu ya, Steve. Titip sendal dikit-dikit Tetap gitu salah. kan. Iya, Titip iya, sendal iya. lu aja Cicil. gitu. Jadi jangan langsung. Nah, iya. Oke, ya, ya, ya. Siap, siap, siap. Ini udah jam segini masih betah aja ya. Masih 500 yang nonton. Besok pada nggak kerja, Bang. Besok pernah nggak kerja. Kayaknya yang nonton full time investor semua nih. Iya. Oh, siap. Aduh. Mantap. Oke. Eh, apalagi ya? Ini, aduh banyak banget pertanyaan, nggak semuanya deh. Ini deh. Katanya Steve sahamnya apa ya tuh? Tuh Steve. Aduh. Oh iya dong, Steve dong. Ada kita dulu nih, Mas ya. Disuruh, Steve apaan? disuruh speak. Aduh. Ya, kurang lebih mirip-mirip lah. Saya call juga masih ada. Nyontek ya. Untuk nyontek. Saya call masih ada. Banyak yang nanya saya soal ABMM tuh. ABMM, nih gimana nih? GCGJ patut dipertanyakan nih, bla bla bla. Saya masih pegang sih ABMM, gitu. Tapi nggak full. Udah dijual sebagian. Gitu. Untuk masuk saham-saham yang agak defensif lah. Ya selama ini dibilangnya katanya kayak keong gitu. Ya tau lah pasti udah bisa Itu yang enak tuh. Susu. Susu apa gimana sih? Ya susu ada. Susu ada. Susu. Apa Indi udah jual. Udah jual. Indi udah jual. Udah bersih. Indi. Gitu. Udah bersih. Dia nggak suka mobil listrik katanya. Iya, saya nggak suka. Saya nggak suka Indi jual Petrosi sih sejujurnya. Tapi nggak tahu kalau nanti makin bagus ya udahlah, nggak jodoh berarti. Ya gitu. Oke. Iya. Ini terakhir deh. Masih malah makin banyak nih, terakhir malah makin banyak nih. Malah makin naik nih. Nggak kelar-kelar ini Steve kita. Oke. Konstruksi nih, ada yang nanya nih. Mana tadi ya? Nih, konstruksi. Kok nggak bisa di-share ya? Konstruksi. Mas Riza nih ada trauma nih kayaknya di konstruksi. Oh enggak ya Mas? Sorry. Nggak bisa di-share tapi pertanyaannya. Nggak apa-apa deh, ini soal konstruksi gimana nih? Bukan. Ada yang kelihatan konstruksi. OSP itu. Bukan yang itu. Yang OSP udah dibahas kan tadi? Yang OSP udah dibahas. Tanya properti tuh, pada nanya properti tuh. Properti gimana tuh? Properti, konstruksi. Nah, ini nih. Nah. Oh. Gimana Mas Riza? Konstruksi itu ya. gampangnya gini. Konstruksi. Gampangnya ini kan mereka tuh dapat proyek tuh sebenarnya berdasarkan growth-nya ekonomi Indonesia kan, gampangnya gitu ya. Kalau ekonomi Indonesia-nya naiknya kencang, biasanya proyeknya juga makin banyak dan lain-lain. Oke. Cuman problemnya ini sekarang nih, yang gede-gede ini kan dapat proyeknya dari pemerintah, yang BUMN lah, yang karya-karya. Bisnis modelnya itu loh, yang kurang menarik gitu. Kalau banyak tinggi ya kan, terus ya proyeknya naik terus mungkin nilainya, tapi cash-nya nggak tahu masuk kapan. Ya, ditambah utang segitu banyak, jadi bisa dejavu nih. Dulu sih saya kena itu, nggak ngeliat. Kegocek ya Mas ini. Kan ngeliatnya dulu gitu kan. Iya, dulu kan ngeliatnya, apaan sih orang proyeknya gede kok, terus kalau misalnya mereka kasih guidance tuh, wah growth-nya bagus banget nih. Saya baca misalnya PI-nya, dan lain-lain gitu. Bagus banget nih kalau kasih guidance gitu. Growth ininya apa namanya? Nilai proyeknya gede juga. Tapi lihat utangnya segitu gede, cash-nya nggak tahu masuk kapan. Waduh. Iya, yang paling parah tuh itu. Tapi walaupun ada ya perusahaan konstruksi yang bagus loh. Perusahaan konstruksi yang maksudnya secara neraca dia sehat gitu. Secara utang
sedikit. Ngomongin neraca maksudnya? Masalahnya di piutang gitu. Ngomongin neraca. total itu. Oh. Ngomongin total itu. Iya. Ini saya nggak punya Samet, tapi kalau ngelihat total, kalau ngelihat NRCA, ngelihat apa? Yang Jaya tuh apa? Jaya Konstruksi itu apa? Ininya Jekon. emitennya. Saya pernah Jekon. kilas doang ya, ini saya pernah kilas. Jekon itu kalau kita bicara dari sisi debt-nya, utangnya, ya itu aman. sehat gitu loh. Iya. Piutangnya ya agak akan dikit lah. Kan masalah di piutangnya kan. Tapi kalau yang Iya. karya-karya, saya nggak nyaman megangnya, nyaman. Utangnya gede banget. Iya sih. Gak nyaman. Itu jawaban nggak nyaman. Jawaban paling aman tuh Iya aja. nggak nyaman. Ya. Nyaman. Nggak nyaman aja. Ya kan nggak Bukan. tahu, bisa aja tiba-tiba besok dilunar pemerintah utang-utangnya. Misalnya gitu kan, menarik dong jadinya. Ya. Sal, nggak tahu ya. Iya. Nggak tahu. Tapi kalau jasanya dibutuhin apa enggak ya dibutuhin terus lah. Kita masih kebangunan kok, banyak kok. Iya, sih. Oke deh. Guys, udah hampir jam 9 nih. Kita percaya guys ya, kita rencananya itu mau live tuh cuma sejam aja. Tapi nggak enak juga kalau misalnya pertanyaan masih banyak nggak dijawabin. Beberapa pertanyaan yang di questions box itu dibahas di awal. Ini kalau yang ketinggalan mungkin nanti ini tuh live-nya di save nanti, tenang aja ya. Jadi kalian bisa nonton lagi, di save di IG-nya Mentor Baik, bukan di YouTube, di IG-nya Mentor Baik ya. Moga-moga saya nggak salah pencet nih, nggak kehapus jadinya ya. Waduh. Kalau kehapus ya udah maaf nih. Nanti live selanjutnya. Itu kayaknya pada ngulang tuh, Steve. Terakhir deh, Mas Riki coba bahas properti tuh. Mana? Properti. Kan dari tadi banyak yang minta properti. Oh, properti. Terakhir tuh. Ya terakhir. Iya. Pasin sama jam 9 ya. Oke. Properti. Properti ini macam-macam nih. Ada hunian, ada industrial, ada bangunan tinggi ya, rise building ya. Cuma gini ya, kalau saya lihatnya gini, kalau properti ini selama daya beli kita belum pulih bener ya. Jadi untuk yang properti yang hunian tuh saya rasa belum lah ya, masih agak panjang sih, Steve. Sekarang orang gimana mau mikir? Jadi gini, orang selalu mikir lagi loh. Orang mikirnya bahwa ini ada big opportunity setelah komoditas. Jadi cycle gede orang kayak banyak OKB gitu kan, terus beli properti. Enggak. Masalahnya yang main komoditas kan bukan orang-orang menengah nih, yang main big player, sedangkan orang menengah masih terbatuk-batuk, Steve. Masih termeh-meh, Steve nih. Jadi gaji juga masih kembang kempis gitu kan. Kerja juga baru jalan lagi nih semuanya, industri baru jalan lagi. Jadi sektor middle income ini tuh belum sembuh bener. Sedangkan properti hunian itu banyak dibeli oleh sektor middle yang memang ngandelin utang nih, Steve. Ngandelinnya utang. Jadi jadi mereka ngandelin KPR untuk beli. Kerja baru, nih juga suku bunga mau naik, saya sih bilang properti belum dapat story-nya ya. Jadi masih jauh gitu loh. Nah mungkin kalau memang mau ngambil, saya kemarin sempat bahas tuh masalah singa tua sama singa muda gitu kan. Oke. Ya singa muda nih bakal mengaum nih, Steve, mengaum sampai menguasai dunia gitu kan. Nah, ada kemungkinan nih Indonesia kecipratan nih, Steve, masalah industri ini gitu kan. Industrial area. Nah, mungkin itu masih bisa lah dipikirkan buat nanti. Cuma kalau dibilang udah menarik ya belum sekarang lah, Steve. Properti saya sih belum ada niat untuk koleksi banyak sih, Steve. Story-nya belum lah. Tapi mungkin kalau ya ada beberapa sih yang bagus kayak apa ya? Ini di ngomongan nih yang ditanya nih. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Industrial atau properti nggak usah lah. Jadi ada yang menarik memang, ada yang menarik tapi story-nya belum dapat lah. Kalau kata Mas Rizal, story belum dapat lah. Story-nya belum nyaman lah, Steve. Iya. Belum nyaman. Oke. Dipegang belum nyaman. Oke. Itu ya tadi ya properti ya. Kita udah untuk properti konstruksi tadi udah dibahas juga sama
Mas Riza sama Pak Riki. Jadi kalau ngomongin ditanya tadi suruh nulis kesimpulan, wah terlalu banyak yang kita omongin hari ini. Jadi kesimpulannya bisa banyak. Jadi kalian nanti nonton aja live-nya lagi ya. Kalau kita save aja deh ya live-nya. Oke deh, udah malam juga. Thank you banget nih Pak Riki, Mas Riza udah Siap. live ya bareng mentor baik. Mungkin kita consider nanti live IG lagi deh ya. Nanti kalau ada kesempatan, ada waktu lagi, kita live IG lagi. Ya. Sip. Oke deh, thank you semuanya yang udah join ya. Siap, Bye, selamat thank you. istirahat. Thank you. Yo, Siap. Thank you ya Steve. thank Thank you you. Mas Diki. Yuk, Mas Bisa.